dari Henry Simamora. Kata Henry, "Ted, yang lu sebutkan pembenci itu siapa? Orang-orang mengajukan argumen berdasarkan berbagai amatan terhadap kondisi yang ada. Lu menyesatkan kalau menuduh mereka membenci. BBM tak naik itu juga dibayar dengan tambahan utang dan defisit melebar. Mungkin lu yang pembenci opini." Henry Simamora. Jadi gini, kenapa saya katakan pembenci? Karena para pembenci ini ketika pemerintah mengambil langkah A, mereka menuding pemerintah. Ketika pemerintah mengambil langkah B, mereka menuding juga pemerintah. Itu adalah para pembenci. Jadi, kenapa ya, orang-orang ini ketika ada perang Amerika dan Iran yang menyebabkan kenaikan harga BBM, itu tidak ada yang mengecam Amerika dan Iran. Ini pertama. Ya. Kan seharusnya mereka mengecam dong. Kan selama ini kalau ada urusan Palestina, Israel, ya, yang tidak berefek langsung sama negara ini, itu mereka mengecam bisa, demo malah. Nah, kenapa yang berefek langsung kepada negara ini tidak ada yang mengecam? Itu kan pertanyaan. Kedua, pemerintah sebelum menaikkan BBM itu sudah dikecam. Ya, pemerintah akan menaikkan BBM, dikecam habis-habisan. Ya, padahal pemerintah belum menaikkan BBM. Dan yang membuat kenaikan harga BBM di negara-negara lain itu bukan pemerintah Indonesia, tapi Amerika dan Iran. Dikecam pemerintah. Ketiga, ketika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, ya, karena pemerintah ingin agar supaya tidak ada efek domino yang menyebabkan kenaikan harga-harga yang lain, itu dikecam juga. Seharusnya kalau kenaikan dikecam, ya, ini logika akal sehat. Kalau kenaikan dikecam dan kenaikan itu akhirnya tidak jadi, harusnya kan diapresiasi, bukan malah dikecam. Nah, orang atau orang-orang yang melakukan hal itu, apa namanya kalau bukan pembenci? Gitu ya. Dari JG 2002, BBM naik, salah. BBM tidak naik, salah. Bukan kontradiksi. Itu dua kritik berbeda yang sama-sama valid. Mengkritik kebijakan fiskal domestik bukan berarti harus demo ke dubes asing dulu. Rakyat bayar pajak ke Jakarta, bukan ke Washington atau Teheran. Logika lo yang aneh. Oke, JG 2002 ya. Kita bermain logika ya. Logikanya begini. Kalau BBM naik, terus kalian protes, ya, karena kenaikan BBM, oke, wajar. Tapi ketika BBM tidak jadi naik, logikanya adalah, ini kan main logika ya, tentu keinginan kalian agar supaya BBM tidak naik sudah dipenuhi oleh pemerintah. Ketika sudah dipenuhi oleh pemerintah, tapi kalian salahkan lagi, itu apa namanya? Itu namanya adalah kebodohan. Dan yang bisa melakukan itu adalah para pembenci. Tadi minta
jangan A. Ketika sudah diikuti, tetap juga salah. Nah, itu apa namanya? Itu adalah sebuah kebodohan. Dan yang hanya melakukan itu hanyalah para pembenci negara ini. Kedua, Anda menggunakan logika rakyat itu bayar pajak ke Jakarta bukan ke Washington atau Teheran. Nah, kalian sampaikan itu ya kepada atau terhadap diri kalian sendiri yang selama ini maki-maki, marah-marah ya baik kepada Israel maupun kepada Palestina. Karena ya rakyat itu bayar pajaknya itu bukan ke Israel dan Palestina, tapi ke negara Indonesia. Jadi kalau menggunakan logika yang sama, Anda sudah tidak masuk logikanya. Ya. Jadi JG 2002 sekali lagi, kalau BBM tidak naik, ya, seharusnya kalian mensyukuri dan memberi apresiasi, bukan malah terus menghujat. Itu sekali lagi namanya kebodohan dan kebencian. Jelas ya? Dari Nino Baba, BBM tidak naik bukan karena kepentingan rakyat, tapi kepentingan jabatan yang tidak mau terlepas begitu saja. Jadi Nino Baba, kalau BBM ya naik membuat ya para pejabat kehilangan jabatannya, maka dari zaman presiden terdahulu harusnya sudah kehilangan jabatannya, karena setiap rezim itu ada yang namanya kenaikan BBM ya. Jadi apa yang Anda sampaikan jelas keliru. Kenaikan BBM tidak serta-merta membuat pejabat kehilangan jabatannya. Itu pertama. Kedua, dengan pemerintah tidak menaikkan BBM saat ini, sampai saat ini, itu tujuannya agar supaya tidak ada efek domino. Ya, ketika kenaikan BBM, maka akan ada efek domino, kenaikan harga beras, kenaikan harga sayur, dan segala macam. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun negara-negara lain sudah naik harga BBM-nya, ya Singapura, Malaysia, bahkan di Amerika, ya yang melakukan perang dengan Iran, itu pun kena dampak kenaikan BBM. Ya. Nah, pemerintah saat ini menekan ya, agar supaya BBM tetap harganya, dan memang tetap harganya, sehingga tidak ada efek domino kenaikan untuk harga-harga barang yang lain. Jadi, Nino, kalau Anda mengatakan BBM tidak naik bukan karena kepentingan rakyat, jelas Anda keliru. Kenapa? Coba Anda lihat di diri Anda sendiri. Anda selama ini beli rokok, ya, berhutang di warung ketengan, harganya masih sama apa tidak? Ya, jadi kalau pas lagi berhutang, tanya sama warungnya, ini saya beli 2 batang rokok ya, harganya masih sama apa enggak? Kalau masih sama, maka itu fungsinya kenapa negara, ya, pemerintah berupaya agar supaya harga BBM tidak naik, dan berupaya agar supaya pasokan BBM ke Indonesia itu lancar. Dan faktanya sampai detik ini pasokan masih sangat lancar. Gitu ya. Dari Sweet April. Kata Sweet April, lo nggak paham BBM itu batal naik karena keburu dikecam. Lepaskan narasi kebencian ala geng Oslo.
Kita ini bernegara. Kritik protes rencana potensi kebijakan merugikan. That's how it works. Sebenarnya kalau kita bicara soal BBM naik itu tidak jadi naik karena keburu dikecam, itu terlalu kekanak-kanakan. Kenapa? Karena kalaupun naik, pemerintah bisa beralasan bahwa ini karena terjadi perang Iran dan Amerika. Sehingga ada pembenaran bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Jadi pemerintah bisa cuci tangan. Ini karena Amerika dan Iran. Jadi nggak perlu takut dikecam. Pemerintah itu dari setiap rezim itu tidak pernah takut menaikkan harga BBM. Karena harga BBM itu ketika naik pasti dikecam sebentar, setelah itu lewat, masyarakat adem lagi. Jadi bukan hal yang baru untuk kenaikan harga BBM. Tapi harus dilihat bahwa pemerintah bisa aja cuci tangan. Tapi pemerintah, ini yang harus kalian lihat, berupaya agar supaya harga tetap dan tidak ada efek domino kenaikan harga barang. Tidak ada kenaikan harga beras dan lain-lain. Berupaya keras agar supaya walaupun Iran dan Amerika perang, pasokan minyak tetap lancar. Dan pemerintah berhasil, gitu. Berupaya. Jadi kalau bicara nggak paham berarti Anda yang nggak paham. Anda sudah dibebani, direcoki oleh kebencian yang berlebihan, sehingga Anda tidak bisa melihat lagi secara objektif, gitu ya. Dari Sweet April, kata Sweet April, lo nggak paham BBM itu batal naik karena keburu dikecam. Lepaskan narasi kebencian ala geng Oslo. Kita ini bernegara. Kritik protes rencana atau potensi kebijakan merugikan. That's how it works. Jadi Sweet April, saya akan jelaskan bahwa apa yang Anda sampaikan ini adalah sesuatu atau narasi kebencian terhadap pemerintah dan negara. Sini saya jelaskan, gini. Kalau pemerintah mau cuci tangan, maka pemerintah naikkan saja BBM. Siapa yang mau kecam pemerintah? Pemerintah bisa cuci tangan. Kata pemerintah, harga BBM naik itu bukan karena keinginan kami, tapi karena perang Iran dan Amerika. Lihat negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, bahkan Amerika sendiri, itu harga-harga BBM melonjak tinggi. Jadi ini bukan tentang kita, ini tentang dunia. Dan kenaikan harga BBM bukan hanya kita, tapi negara-negara dunia lainnya. Sehingga kami menaikkan harga BBM. Jadi sangat bisa pemerintah mengatakan hal seperti itu. Tapi pemerintah di tengah gempuran perang Iran dan Amerika yang berefek pada negara-negara lain,
pemerintah melakukan sebuah hal yang belum bisa dilakukan oleh negara lain, yang belum tentu bisa dilakukan oleh negara lain, yaitu tidak menaikkan harga BBM. Kenapa? Karena pemerintah melihat jangka panjang. Kalau dinaikkan harga BBM, maka akan ada efek domino, di mana akan ada kenaikan beras, kenaikan harga sayur, telur, dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang dijaga oleh pemerintah, sambil pemerintah terus berupaya, ya, agar supaya pasokan minyak ke Indonesia itu lancar, dan berhasil. Pasokan minyak ke Indonesia itu akhirnya berjalan dengan baik, ya, berkat pendekatan dari pemerintah Indonesia. Nah, sudah seperti itu, bahkan negara lain tidak bisa melakukannya, ya, terus masih juga disalahkan pemerintah. Artinya apa? Yang menyalahkan pemerintah sudah dengan upaya seperti itu adalah orang-orang yang memang isi kepalanya sudah penuh dengan kebencian atau tidak suka terhadap negara ini. Jelas ya?